Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Febrianti dari kelas 12 IPA 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi kegiatan usaha, di mana evaluasi kegiatan usaha itu dibagi menjadi dua pembelajaran, yaitu yang pertama ada biaya produksi, harga jual, dan perhitungan laba rugi. Nah, sedangkan yang kedua itu ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu biaya produksi, harga jual, dan perhitungan laba rugi. Di mana bagian yang pertamanya itu terdapat biaya produksi. Biaya produksi itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. Nah, biaya produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu sendiri yaitu biaya yang tidak bergantung pada volume produksi, sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang tergantung pada volume produksi. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu yaitu biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang jumlahnya itu tetap pada setiap bulannya. Nah, biaya tetap ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya listrik atau air, gas, serta biaya penyusutan alat. Nah, di sini ada contoh biaya tetap produksi rendang level pedas, di mana biaya tetap itu meliputi biaya tenaga kerja, yaitu ada jumlah 3 karyawan dikali dengan gaji per bulannya yaitu 1.900.000, yaitu jadi biaya tenaga kerjanya itu 3 karyawan itu dikali dengan 1.900.000, yaitu dapat hasilnya 5.700.000. Nah, yang kedua ini ada biaya listrik dan biaya lain-lain, yaitu di mana jumlahnya itu 500.000. Nah, yang ketiga ada biaya penyusutan alat yaitu 50.000. Nah, dari biaya tenaga kerja dan listrik dan penyusutan alat itu tinggal dijumlahkan, maka kita dapat jumlah biaya tetap per bulannya itu 6.250.000. Itu aja contoh biaya tetap produksi rendang level pedas. Nah, yang kedua ini ada biaya tidak tetap atau biaya variabel. Nah, biaya tidak tetap ini biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi sifatnya itu tidak tetap atau bisa berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Nah, biaya tidak tetap ini meliputi biaya bahan baku dan biaya konsumen. Di mana di sini ada contoh biaya tidak tetap produksi rendang level pedas. Nah, jadi biaya tidak tetap itu meliputi bahan bakunya, yaitu seperti bahan baku rendang level pedas ini seperti daging, kelapa, bumbu-bumbu atau cabai. Nah, sedangkan kemasannya ini berupa toples plastik atau plastik seller. Jadi kita jumlahin aja berapa daging yang perlu kita butuhkan dan dikalikan dengan harga satuannya. Misalnya 10 kilo daging yang kita butuhkan dikali dengan 120.000. Nah, jadi totalnya itu 1.200.000. Begitu juga dengan kelapa, bumbu atau cabenya. Terus toples plastik ini juga berapa jumlah yang kita butuhkan untuk kemasannya, yaitu 40. Terus dikali dengan harga satuannya yaitu 3.000. Jadi hasilnya 12.000. Nah, begitu juga dengan plastik seller. Nah, jumlah biaya tidak tetap ini dalam satu kali produksi itu yaitu 2 juta. Nah, lanjutnya jika diasumsi dalam satu bulan produksi rendang itu ada 25 kali. Jadi biaya tetapnya ini dalam satu bulan yaitu 2 juta itu dikali dengan 25, jadinya 50 juta. Nah, itulah biaya tidak tetap selama satu bulan yaitu 50 juta. Nah, selanjutnya ada penentuan harga jual. Nah, sebelum menentukan harga jual, kita harus mengetahui dulu apa itu pokok produksi. Nah, harga pokok produksi adalah semua biaya yang muncul untuk menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap untuk dijual. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi dapat dirumuskan sebagai biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, terus dibagi dengan total penjualan. Nah, contohnya yaitu berdasarkan data produksi usaha pengolahan rendang pedas level 1 selama sebulan, yaitu biaya tetapnya 6.250.000. Nah, sementara itu
biaya tidak tetap atau biaya variabelnya itu 50 juta. Jika biaya per bulan bisa memproduksi dan menjual rendang sebanyak 100 toples, rendang dengan berat per toples 250 gram, berapakah harga pokok produksi? Nah, jawabannya itu yaitu harga pokok produksi sama dengan biaya tetapnya yaitu 6.250.000 ditambah dengan biaya tidak tetap atau biaya variabel itu 50 juta terus dibagi dengan 100. Nah, hasilnya itu 56.250. Nah, selanjutnya ada perhitungan laba atau rugi. Nah, perhitungan laba ini jumlah penerimaan uang yang didapatkan setelah dikurangi total biaya. Jika jumlah uang hasil penjualan itu lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan, maka itu akan mengalami kerugian. Pendapatan bersih itu sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya. Nah, jika hasil pengurangannya itu positif, maka diperoleh laba. Nah, begitu sebaliknya, jika hasil pengurangannya itu negatif, maka kita akan rugi. Nah, itulah presentasi tentang biaya produksi, harga jual, dan perhitungan laba. Nah, selanjutnya materi pembelajaran yang kedua yaitu ada rencana pengembangan usaha. Nah, yang pertama itu ada pengertian pengembangan usaha. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian pengembangan usaha, kita harus tahu usaha itu apa sih. Usaha yaitu suatu kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya pengembangan usaha itu adalah proses memperbaiki pekerjaan dengan meningkatkan perluasan usaha, kualitas, dan kuantitas produksi, serta menggerakkan pikiran tenaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada jenis-jenis pengembangan usaha. Menurut Subak ya yaitu secara umum pengembangan usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Nah, di mana pengembangan vertikal ini adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru dengan bisnis utamanya. Nah, pengembangan vertikal itu yaitu pengembangan usaha dengan menambah varian baru. Nah, selanjutnya berdasarkan caranya pengembangan usaha itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perluasan ke hulu atau ke hilir, terus diverifikasi usaha, dan menjual bisnis. Nah, yang pertama itu ada perluasan ke hulu atau hilir. Nah, jika usahanya itu berada di hilir, maka pengembangannya ke arah hulu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kelebihan dari perluasan ke hulu atau hilir ini yaitu pengembangannya itu lebih mudah karena telah mengetahui pasar, sumber materialnya, dan teknologinya. Nah, selanjutnya kekurangan dari perluasan hulu ke hilir ini yaitu jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini itu akan melemah, maka tingkat penjualannya itu akan menurun. Selanjutnya yang kedua itu ada diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha ini mengembangkan usaha ke berbagai jenis usaha. Nah, ada pula kelebihannya, yaitu jika salah satu jenis usaha mengalami penurunan atau mengalami kerugian, maka usaha lain itu masih dapat menutupi kerugian tersebut. Nah, yang ketiga itu ada menjual bisnis. Artinya dalam menjual bisnis di sini adalah menjual hak patennya. Nah, yang ketiga itu ada strategi pengembangan usaha. Nah, yang pertama itu yaitu mengembangkan pasar dari sisi produknya, di mana mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya itu telah diperkenalkan dan sudah tumbuh, sehingga masalah profitabilitasnya atau kemampuan mendapatkan laba itu serta popularitas dan kualitasnya itu sudah diterima di banyak pasar. Nah, contohnya itu yang pertama ada memperbesar variasi produk. Nah, misalnya itu melalui kemasan botol, saset, gelas, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada melalui kategori produk. Nah, misalnya kategori untuk dewasa, untuk remaja, untuk ibu-ibu, atau untuk anak-anak. Kategori ada juga kategori untuk usia di atas 50 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada berdasarkan lini
produk. Nah, misalnya itu untuk produk bahan herbal atau untuk produk tanpa bahan pengawet atau dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada berdasarkan fungsinya. Terus yang terakhir ada menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Selanjutnya yang kedua itu ada pengembangan pasar dari sisi sistem penjualannya, yaitu ada beberapa strategi pengembangan pasar, yaitu antara lain mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam atau internal, antara lain mengembangkan sendiri seperti membuka cabang-cabang baru di kota-kota besar, membuka outlet, agen atau sejenisnya atas dana sendiri, dan membuka jalur distribusi sendiri. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, yaitu antara lain yaitu membuat jaringan dengan pemasaran secara berjenjang. Yang ketiga ada mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri. Selanjutnya yang terakhir itu ada tahap pengembangan usaha, yaitu yang pertama kita itu harus memiliki ide usaha, yaitu ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha itu dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, ide usaha itu dapat muncul setelah kita itu bisa melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada penyaringan ide atau konsep usaha. Nah, yang ide tadi yang udah dimiliki kita saring. Nah, penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengembangan rencana usaha. Perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha itu adalah perhitungan proyeksi laba dari bisnis yang dijalankannya. Nah, proyeksi laba itu merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang dapat bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha ini, para wirausahawan memiliki perbedaan dalam membuat rincian rencana usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Nah, rencana usaha yang telah dibuat tadi baik secara rinci maupun secara global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Nah, dalam kegiatan implementasi rencana usaha ini, seorang wirausaha itu akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh rencana pengembangan usaha pengolahan rendang level pedas. Nah, contohnya pengembangan produk yaitu menambahkan variasi rasa, yaitu variasi rasa rendang level pedas mulai dari rasa original dengan level pedas yang 0 hingga level pedas yang tertentu. Nah, tujuannya itu level 0 itu yaitu yang tidak pedas untuk mengembangkan agar diminati segmen pasar anak-anak. Rasa rendang original itu untuk segmen pasar orang tua, dan rasa rendang dengan level pedas yang tinggi itu untuk segmen pasar remaja yang menyukai makanan yang pedas-pedas. Nah, selanjutnya pengembangan produk yaitu mengembangkan variasi bentuk. Nah, mengembangkan rendang level pedas dalam bentuk makanan internasional seperti burger rendang level pedas, pizza rendang, sushi rendang, atau lain sebagainya. Nah, tujuannya itu agar rendang dapat dinikmati dalam bentuk kekinian sehingga diharapkan dapat menjamah segmen pasar remaja yang lebih luas lagi, karena remaja pada umumnya menyukai makanan yang kekinian. Nah, sekian presentasi tentang evaluasi kegiatan usaha dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.